Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Alpino dengan NIM 03071282126032 dari asisten Kak Putri Sapira akan menyampaikan sebuah materi paleontologi yaitu proses komposilan. Outline-nya yaitu pengertian paleontologi, penamaan spesies, pengertian fosil, dan jenis-jenis proses komposilan. Pengertian paleontologi. Paleontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sejarah kehidupan di bumi, termasuk hewan dan tumbuhan, di zaman lampau yang telah menjadi fosil. Paleontologi pertama kali diperkenalkan oleh Abbé Girard Soloway dari Prancis pada tahun 1777. Cabang ilmu dalam paleontologi terbagi menjadi dua, yaitu mikropaleontologi dan makropaleontologi. Berikut skala waktu geologi. Nah, selanjutnya itu ada penamaan spesies. Cara penamaan satu spesies mengikuti Linnaeus yang dikenal dengan istilah binominal nomenklatur, yang dimana dalam pengurutannya didasarkan pada tingkat taksonomi mulai dari kingdom, filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Dalam penamaannya terdiri dari dua kata. Kata pertama merupakan genus, huruf pertamanya kapital, dicetak miring atau di garis bawah. Dan kata kedua merupakan spesies, seluruh hurufnya kecil, dicetak miring atau di garis bawah. Pada umumnya, setelah nama genus dan spesies itu ditambah dengan penemu spesies tersebut untuk menyertakan nama ilmiah takson tersebut yang dikenal dengan istilah law of priority. Contohnya itu Brontosaurus excelsus. Selanjutnya itu pengertian fosil. Kata fosil berasal dari bahasa Latin yaitu fossa yang berarti menggali keluar dari dalam tanah. Fosil merupakan sisa-sisa ataupun bekas-bekas dari makhluk hidup yang terawetkan dan terendapkan pada batuan atau getah pohon. Berikut syarat-syarat terjadinya pemfosilan. Yang pertama yaitu organisme yang mati tidak menjadi mangsa organisme lainnya. Yang kedua, memiliki bagian tubuh atau rangka yang keras. Yang ketiga, rongga-rongga pada bagian yang keras yang dimasuki zat-zat tertentu yang merubah struktur kimianya tanpa mengubah struktur fisiknya. Yang keempat, diawetkan oleh lapisan es. Contohnya fosil mamut. Yang kelima yaitu terkena atau terlingkupi oleh getah. Yang keenam, organisme jatuh pada lingkungan anaerob. Yang ketujuh, proses pemfosilan setidaknya terjadi selama 10.000 tahun hingga dapat dikatakan sebagai fosil. Berikut salah satu dari 3 jenis proses pemfosilan. Yang pertama yaitu fosil tak termineralisasi, yang merupakan fosil yang tidak mengalami pengisian mineral. Terbagi menjadi 4 yaitu fosil yang tidak terubah keseluruhan, fosil yang terubah sebagian, fosil ember, fosil dari distilasi atau karbonisasi. Fosil yang tidak terubah keseluruhan merupakan fosil yang jarang terjadi yang membuat fosil ini menjadi istimewa dalam proses pemfosilan. Contohnya fosil mamut yang terbekukan dalam endapan es tersier. Selanjutnya itu fosil yang terubah sebagian. Fosil ini merupakan sisa yang merupakan bagian tubuh dari makhluk hidup. Fosil ini umumnya dijumpai pada batuan Mesozoikum dan Kenozoikum. Contohnya yaitu fosil gigi-gigi dan binatang buas, tulang dan juga rangka. Fosil ember merupakan hewan atau tumbuhan yang terperangkap dalam getah tumbuhan seperti damar yang hingga akhirnya terfosilkan. Contoh fosil insekta yang terperangkap dalam getah damar. Fosil dari distilasi atau karbonisasi merupakan proses menguapnya kandungan gas-gas atau zat lain yang mudah menguap dalam tumbuhan dan hewan karena tertekannya rangka atau tubuh kehidupan tersebut dalam sedimentasi dan meninggalkan residu karbon berupa lapisan-lapisan tipis dan kumpulan unsur C yang menyelubungi dan menyeliputi sisa-sisa organisme yang tertekan tadi. Contohnya yaitu batu bara. Yang selanjutnya yaitu ada fosil termineralisasi. Merupakan fosil yang mengalami pengisian atau penggantian mineral terbagi menjadi 4 yaitu replacement, histometabasis, permineralisasi, dan leaching. Replacement merupakan penggantian total mineral penyusun rumah organisme oleh mineral asing. Contohnya itu fosil cangkang crinoid yang seluruhannya tergantikan oleh mineral kalsium karbonat. Histometabasis merupakan penggantian tiap-tiap molekul dari jaringan tumbuhan oleh mineral-mineral asing yang meresap ke dalam jasad tumbuh-tumbuhan. Contohnya yaitu fosil kayu. Selanjutnya itu ada permineralisasi, merupakan pengisian oleh mineral-mineral asing ke dalam tiap pori-pori dalam kulit kerang tanpa mengubah material penyusunnya yang semula, tulang atau kulit kerang. Contohnya yaitu fosil cangkang dari filum moluska. Leaching merupakan proses pelarutan dinding tes oleh air tanah. Selanjutnya yang jenis proses pemfosilan yang terakhir yaitu fosil jejak atau trace fosil. Fosil yang terbentuk dari jejak-jejak hasil aktivitas organisme, baik hewan atau tumbuhan, terbagi menjadi yaitu impression, mold dan cast, coprolith, gastrolith, trail, track, dan footprint, burrow, boring, and tubes. Impression merupakan jejak-jejak organisme yang memiliki relief rendah. Contohnya itu bekas daun yang jatuh di lumpur.
Mold dan cast. Mold merupakan cetakan tapak yang ditinggalkan oleh organisme berelief tinggi. Cast merupakan cetakan dari jejak oleh material asing yang terjadi apabila rongga antar tapak dan tuangan yang terisi zat lain dari luar, sedangkan fosilnya sendiri telah lenyap. Koprolit merupakan kotoran hewan yang terfosilkan dan berbentuk nodul-nodul memanjang dengan komposisi fosfatik. Gastrolit merupakan fosil yang dahulu tertelan oleh salah satu hewan tertentu, misalnya pada reptil untuk membantu pencernaan. Trail, track, dan footprint. Trail merupakan jejak ekor hewan yang terfosilkan, sedangkan track merupakan jejak kuku hewan yang terfosilkan, dan untuk footprint merupakan jejak kaki hewan yang terfosilkan. Burrow, boring, and tubes. Burrow merupakan lubang yang dibuat oleh organisme untuk mencari mangsa, sedangkan boring merupakan lubang yang digunakan untuk menyimpan makanan, dan tube merupakan lubang hasil aktivitas organisme yang berbentuk pipa atau tabung. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.